kemarin sempat tidak berpakai. Nah, ini yang kelihatannya mudah-mudahan kita sedang mengolah itu kan ide yang lalu. Saya rasa dia karena bukan dari birokrasi ada sedikit kebingungan, Pak. Yang wakilnya ini orang DPRD dan dia ini bukan birokrasi. Kalau Bapak kan pernah birokrasi, Pak Jokowi pernah. Jadi dalam melaksanakan dia mulai ada bisnis sekarang. Dia mulai dengan sepeda. Kemarin dia mau angkot. Tapi konsepnya belum dia buat secara, dan saya rasa sosialisasinya yang pertama itu masih sikat di birokrasi dulu sih. Nah, itu yang dia saya lihat, makanya kemarin kita itu. Ya Pak, wakil Pak. Jangan. Kami ingin, makanya ini Pak, kami kan bisa memperkuatkan dulu ya Pak. Mungkin sudah tahu Pak ini ya, agenda udah tahu kan? Oh, konferensi belum. Santika lama nih 2014 ya masih Februari ya. Tapi kita mesti siapin jauh-jauh karena ini bukan seminar saja Pak. Kalau seminar kan satu kali dan selesai Pak. Kita ingin ada satu kelanjutannya. Nah mungkin itu perkenalan kami sementara Pak, dan mudah-mudahan nanti kawan kan bisa berkiprah lebih banyak, karena di dalam, mohon maaf kami juga malu Pak, pengembang di Jakarta ya anak pantai kan gitu. Mudah-mudahan dengan ini juga kita bisa, saya tahu idealnya seperti apa, tapi pelaksanaannya kan seringkali pragmatis Pak. Itu yang mungkin sedikit demi sedikit mudah-mudahan kita bisa ikut dalam kontribusi yang positif. Mungkin Pak, boleh Pak kami presentasi sekilas saja mungkin boleh kita lihat. Silakan Sakti. Jadi ini meneruskan surat kami yang sudah cukup sebulan kalau salah yang datang ke sini Pak. Jadi intinya sebenarnya kita mau buat satu kegiatan yang dasarnya adalah bagaimana membuat interkoneksi dari seluruh pemerintah daerah yang ada di sekitar Jabodetabek. Pak. Sebenarnya saya juga mengembangkan ide ini bersama Pak Anton, Ketua IK, dan Pak Edi, Ketua Jabodetabek, itu setelah ketemu Pak Soekarno di BKS, ya Pak, Badan Kerjasama Pembangunan. Nah, beliau sendiri juga banyak bicara mengenai beberapa hal program mereka yang sepertinya kurang efektif. Dari dasar itulah kemudian kita coba sinergikan dengan apa yang kami miliki di Unparskills. Pak Anton bilang tadi kita punya. Ini sengaja dibuat untuk dalam rangka ini. Ya, persis Pak. Saya sendiri sebenarnya alumni Unpar juga, di organisasi juga. Ini sengaja buat untuk yang ini gitu. Persis Pak, khusus Pak. Jadi memang kita jauh-jauh hari untuk itu. Dan sementara ini sebenarnya kita sudah melakukan courtesy call ke beberapa pihak yang akan terlibat Pak. Boleh kalau sekilas dilihat memang bottom line dari permasalahan dari kota-kota di Indonesia itu Pak adalah populasi Pak. Dampaknya jadi sangat dimensional, jadi masalah perumahan, masalah sampah dan lain-lainnya. Jadi kemudian ada satu ide yang sifatnya general bahwa perencanaan kota itu sekarang itu harus menciptakan pengelolaan berkelanjutan, layak huni dan penyediaan infrastruktur yang memadai, yang juga sekaligus memecahkan berbagai masalah yang bisa menghambat pertumbuhan kota. Nah, itu mungkin jargon yang selama ini coba kita di seluruh dunia Pak. Di Indonesia sendiri wadah dari payung dari permasalahan itu sendiri adalah dari Perpu di 2008 Pak, nomor 26. Nah, Jabodetabek Jur sendiri itu sudah masuk dalam kawasan strategis nasional Pak. Jadi memang perlu ada satu kerjasama koordinasi yang benar-benar intens dan baik dari seluruh pemerintah daerah yang ada. Kalau tidak salah ada 11 pemerintah kota Madya dan kabupaten dan 3 provinsi Pak. Jadi itulah ide dan awalnya bagaimana kita bisa memfasilitasi adanya satu pertemuan yang bisa mengkoneksi seluruh stakeholder Pak. Yang mana saya rasa ada publik, ada tim pemerintah daerah, swasta dan juga masyarakat. Kalau selama ini kalau saya bisa kurang Pak, bahwa pendekatan selama ini kan selalu struktural sifatnya kerjasama itu, sehingga yang ada adalah bilateral dan kadang jadi kurang efektif tanda kutip. Nah, kami berusaha mendekatinya dengan pendekatan non struktural Pak. Jadi mungkin masyarakat dan juga pihak swasta perlu dibuatkan dari titik awal perencanaan dan pengelolaan, termasuk pengawasan dari tata kota itu sendiri Pak. Tadi sekilas dibilang bahwa konferensi ini sebenarnya berharap ini bisa menjadi satu platform yang sifatnya satu arah untuk isu-isu yang terkait dengan masalah-masalah yang ada. Kita bisa lihat bahwa konferensi ini juga sebenarnya juga dimaksudkan untuk mempertemukan seluruh stakeholders
khususnya buat pemerintah daerah sendiri, coba kita urai ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi advantage, masukan, rekomendasi buat pemerintah sendiri. Yang pertama itu Pak, fasilitasi pertemuan bagi para pemangku, kemudian promosi kebijakan regulasi pembangunan, akselerasi percepatan pembangunan dengan pertemuan langsung dengan para pihak yang ada, presentasi inisiatif terkini dari proyek pembangunan kota. Kalau selama ini kan selalu inisiatif itu selalu datang dari pemerintah kota lewat media. Kalau kita disediakan satu sarana yang langsung dibom, ada 20 media yang kita libatkan dan juga ada multilateral agensi, ada sekitar 30 Pak sama swasta. Jadi kita pikir nanti akan jadi lebih efektif. Kemudian juga pertemuan itu bisa untuk membicarakan situasi ekonomi terkini dan kesiapan pendanaan yang itu selalu jadi masalah, apakah dari APBN, APBD. Kalau boleh saya tambahkan, BKSP sendiri Pak, sebenarnya kesulitannya di situ Pak. Sumber pendanaan kan harus minta dari APBD. langsung hibah kok. Nah, ya memang 2012 kemudian keluar peraturan itu jadi dalam bentuk hibah. Nah, teman ada juga kurang kerja ya sudah. Saya nggak ngerti. Karena baik-baik nempatin orang-orang, saya pikir cuma sekedar karena ini ada rumah, diisi. ya orang isi. Yang isi Iya. pun orang-orang buangan kadang-kadang yang memang bukan orang yang bagus ditaruh di Bapeda kan. Harusnya kalau mau tujuh, ini kan Bapeda bersama harusnya gitu loh. benar. Kalau taruh orang paling top dong. Benar. Logika begitu kan. TKD-nya kecil kali Pak. Sama juga kan. Tapi nggak gitu jalan. Terus udah ketemu paparan itu, saya pikir ini cuma terlalu banyak ngisi-ngisi Padahal sebenarnya Pak kalau boleh kebutuhan kan. Lebih baik memang di sini swasta kan memang kerja badan. Jadi mungkin Pak Ahok ini, Pak Sakti ini, kita studi itu setahun loh Pak. Jadi nyari ide, isu. Karena kalau masuk ke Ini politik, udah bentuk apa? Yayasan atau bentuk apa? sementara tidak Pak, belum. Nggak ada. Belum bentuk organisasi. Masih Nggak bisa. bisa. Bawahnya apa? Kalau belum 3 tahun pun kita nggak bisa terlibat uang pemerintah satupun. Itu jeleknya. Ya nggak apa-apa Pak. Jadi awalnya kami mau mulai, kalau nggak mulai kita juga nggak tahu duduknya di mana Pak ya. Dan kedua kita melihat kasihan juga nih BKS Pak. Iya. Keinginan Mungkin dia besar. langsung sebagai rekannya BKS. Betul. Bisa. Jadi itu pernah kontak mereka. Sudah Pak, justru BKSP itu sebagai komite Pak. Ada nanti saya presentasikan lebih Infonya lanjut yang mungkin kita Pak. dapatkan dari sana. Nanti kelihatan Pak, ada beberapa. Sama itu jalan nih mungkin. Ya. Ini Pak, apa namanya, ada perlu pemahaman mengenai kerjasama antar daerah itu sendiri. Ya. Kenapa sih kita tuh kerjasama antar daerah itu? Karena tidak dilandasi dengan apa namanya asas manfaat gitu. Artinya mestinya kita saling menguntungkan, kerjasama itu saling menguntungkan. Nah, yang terjadi itu biasanya kerjasama di katakan Jabodetabek itu terkesan hanya daerah yang dalam tanda kutip APBD-nya kurang mampu minta ke Jakarta dianggap mampu. Jadi hanya ajang dibentuk suatu suatu perkumpulan itu hanya untuk fokus satunya minta, satunya ngasih. Nah, padahal sebetulnya kita kan harusnya kerjasama saling menguntungkan. Banyak kerjasama antar kota ini yang nggak jalan. Contohnya seperti kayak gerbang kata susila, terus kemudian kata mantul, berbekas di Jabodetabek. Apalagi dikaitkan dengan otonomi daerah yang sekarang lagi tidak. Karena masing-masing semua punya kepentingan sendiri. Ketika terjadi pergantian pimpinan daerah dengan visi misi yang berbeda, pasti nggak akan sama dengan katakan visi gubernur DKI tentunya beda dengan gubernur Jawa Barat, pasti nggak bisa. Nah, gerbang kata susila aja lumayan agak jalan Pak, karena itu di satu provinsi Pak, di Jawa Timur. Tapi kalau kita ada provinsi Jawa Barat, Banten dan yang ini juga nggak bisa. Di Jabodetabek saja yang dikelilingi tadi Bapak bilang ada 11, ada kabupaten kota, itu aja gubernur DKI yang dalam tanda kutip lebih punya power lebih itu tidak bisa serta merta katakan lebih dibandingkan dengan Bupati Bekasi gitu kan, sama-sama secara otonomi sama-sama kepala daerah yang dipilih oleh rakyat itu, sehingga egoismenya dari masing-masing daerah itu tinggi Pak, sehingga tadi Bapak katakan betul Pak, BKSP itu juga kayak nggak ada kerjanya gitu. Karena ketika ngomong bisa, kemudian ketika kita punya kesepakatan kita tangan sama, tapi ketika implementasi itu nggak jalan. Betul. Karena tadi ada keterbatasan APBD dan sebagainya, sehingga terkesan
Sebenarnya jabatan kekuasaan itu yang masalah. Iya. Mungkin Pak Ahok. Karena ada kepentingan kan. Ya, itu. Sebenarnya ujung-ujung itu saya ujung-ujung duit kalau menurut saya. Kalau kekuasaan BKSP kan kerja sebagai think tank gitu kan. Kabupaten Malaysia yang ada hambatan kan dia jadi penjembatan supaya desainnya sama. Masalahnya kepentingan. Kalau saya ke Jakarta, kalau bicara teori ini mau ngapain semua dapat. Nggak usah ngajarin saya lagi lah sih. Saya buka file saya tahu semua. Persoalannya Anda berani eksekusi nggak? Karena kepentingan dari yang oknum melarat sampai konglomerat ini di sini. Oknum aparat, oknum birokrat, oknum teknokrat semua di sini. Anda berani eksekusi atau tidak? Nah apalagi kalau kami terlibat di persekongkolan ini gitu loh. Nanti BKSP lapor sama saya, nggak ada urusan. Apa bupati wali kota-kota lain nggak sama juga punya kepentingan. Sedangkan yang di BKSP kan bukan orang-orang yang berkuasa ngalahin dia kan. Dia bisa copot. Itu kalau saya lihat faktornya itu. Nah untuk melawan ini yang seperti Siti ini bagus. Saya pikir lempar ke publik supaya betul orang tahu, sehingga memaksa si pejabat publik ini nggak bisa ngelak karena dia dipilih rakyat kan. Dia kalau tidak mau, tapi sekarang Jakarta kan kita tidak ada kepentingan yang ada desainnya betul, kita gongin. Kalau anda nggak mau kita sikat. Dan mesti kayak begitu cara mainnya. Itu persis Pak Ahok. Jadi kalau nggak jalan. Kalau main-main di bawah doang nggak ada yang tahu. Berat. Maka analisa Ada kami kepentingan, melihat kan, sebetulnya kan yang Pak Ahok bilang secara perencanaan sudah lengkap Pak, eksekusinya tidak ada. Lalu kenapa itu terjadi? Karena Bapak bilang ada egoisme. Kami menginginkan dengan mengangkat ini sebenarnya kepentingan rakyat harus nomor satu dong Pak. Kalau cuma karena egoisme kita nah ini kita mau expose supaya kesadaran itu ada, sehingga kalau eksekusi dilakukan perlawanannya sudah dinisbikan dengan sendirinya. Memang ini berat Pak, terus terang kenapa? Tapi kamu berpikir kami kalau berat mesti mulai Pak. Ya, kalau ikan santai-santai aja. Kalau berat kita mulai sekarang gitu loh. Soal hasil nggak hasil, yang penting udah coba. Yang nggak mau coba kan mati Pak tadi Pak. Ya, makanya saya ingat yang Bapak bilang Pak, lebih baik mati dalam mencoba daripada hidup kalau menangkap. Iya. Jalanin aja. Saya kira ini bagus. Harus kita dukung. Nanti data apa yang kita perlu mungkin lembaga kerja. Terutama kita nanti butuh orang juga untuk steering committee supaya yang kita bahas jangan sampai jauh melenceng Saya dari kira supaya ada arahan-arahan. wakil Bapeda ya, sudah cocok. Lalu sementara ini kalau boleh tahu di dalam BKS hubungan Bapak dengan Gubernur Jawa yang Gubernur Banten, apakah pernah ada pembahasannya lintas provinsi begitu? Kalau bahasa basi politik ngomong doang sih kemarin ya. Ya gitu Pak. Susah lah saya kira. Memang ini negara kita ini memang ada masalah. Sekarang jangan kita sibuk minta ampun. Gubernur yang daerah lain yang nggak bisa kontrol bupati wali kotanya Pak. Ya lo bisa bayangkan nggak? Gimana kita gubernur kita mengontrol Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, teman saya malah di Golkar yang anak yang terpilih Ijaki. Dia malah menggugat kami mau ngambil Pulau Seribu sekarang gara-gara pulau reklamasi. Ini kalau kami kalah, kalau gara-gara Pulau Seribu juga lepas ke Tangerang. Ini negara ya berebut raja kecil. Itu yang saya selalu katakan, kalau kita tidak konsisten menegakkan hukum, ya begitu. Kita sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Kita ada nomor 7 tahun 2006. Di situ jelas dikatakan ada prinsip illicit enrichment, ada penambahan kekayaan yang gelap, yang haram. Jadi kalau seorang pejabat publik, pajak yang dia bayar dan gaya hidup dia hidup dan harta yang dia tidak sesuai, itu nggak perlu dibuktiin jaksa. Saya sebagai pejabat harus membuktikan dari mana. Kalau tidak bisa, langsung disita. Itu ada prinsipnya, sudah ada undang-undangnya. Saya tidak pernah kita mau mengimplementasikan di situ. Itu masalah. Interestnya terlalu banyak. Nah, terus waktu pendaftaran jadi kepala daerah, harta harus mendaftar ke KPK. Ya untuk apa? Kan KPK datang ke rumah cuma mencocokkan. Rumah Pondok Indah 5 gitu kan. Terus nggak sertifikatnya. Oh betul. Dari mananya nggak ada. Iya itu.
dari langit. Itu masalahnya gitu. Range Rover 2 biji gitu kan. BPKB-nya mana? Dia nggak tanya, gaji kamu 7 juta, kok Gajinya bisa beli berapa? Range Rover ya? Cicilannya nggak cukup. Saya juga mau belajar. Saya kira seluruh orang finansial terkenal di dunia, si Soros pun kalah. Gimana beranakin duitnya itu loh, kita harus kuliah kan? Boleh bikin Jadi, seminar lagi. jadi seluruh dunia itu kalah, Pak. Itu masalah. Itu masalah kita di situ. Betul. Ya selama ini nggak dilakukan, nggak jalan. Nggak jalan. Itu tuh persoalan kita. Kalau saya jauh-jauh lah, bisa contoh Mendagri yang saya dengar di komentar. Kasus Lurah Susan dan Kristen yang ditolak di demo terus. Iya. Pertama kita masih sepakat, jadi presiden di Indonesia saja hanya 50% plus 1. Jadi gubernur wakil gubernur jadi 50% plus 1. Sekarang di Lenteng Agung yang demo tuh sampai 10% rakyat ya. 1%-nya nggak sampai. Iya. Bagaimana Mendagri mengusulkan Pak Gubernur supaya bijak mengganti itu lurah? Karena ada tuntutan sekelompok orang. Anda Mendagri loh. Kok nggak ngerti itu tentang taat konstitusi? Hukumnya nggak hafal, Pak. Ya, Undang-undangnya tidak hafal. karena takut. Takut. Iya, Gitu. tekanan. Saya rasa takut. Saya juga diancam kan, jangan sombong segala macam. Kalau ada yang gubernur kan demo habis, yang ada demo saya berapa? Lu jangan nantang. Saya bukan mau nantang, justru saya mau selesaikan untuk konstitusi ini. Ini mau jadi negara yang maju atau bubaran? Kalau tidak mau komitmen terhadap kesepakatan nasional gitu loh. Ini mesti tegas. Betul. Ya kan, jadi itu persoalan bangsa ini di situ gitu loh. Jangankan urusan yang ada duit begini, urusan fondasi ideologi dasar aja nggak akan ditegas. Jadi kalau saya bilang bercanda, kenapa burung Garuda Pancasila itu pegangan pipa Bhinneka Tunggal Ika? Karena itu fondasi. Anak muda suka bilang, bingung nih gua. Kalau bingung pegangan kira-kira gitu. Ya kita bisa bayangin burung Garuda dia mau ngapakkan sayap. Dia aja bingung, goyang dia karena nggak ada pegangan. Kamu mau buang itu kita terus kerjanya gitu. Nah dia kan nggak berani ngomong, karena takut dibunuh kan. Itu persoalannya gitu. Kita mesti tuntaskan masalah ini. Ya harus berani. Itu Pak yang rakyat lihat Pak. Pimpinan itu sering takut sama tirani minoritas. Nggak berani. Orangnya sedikit tapi teriaknya keras, lalu jadi Takut. Lawan, bila perlu bakar hidup-hidup kalau mau nyerang gitu loh. Aneh enak aja Anda bisa injak-injak konstitusi seenaknya gitu. Hanya sekelompok orang teriak-teriak. 100 orang, 200 orang udah mau Tapi yang aneh juga Pak, mengubah undang-undang gitu. mayoritas yang lain kok diem Pak. Kita kadang-kadang Karena kita lebih taat kepada konstitusi, kita takut tidak terpilih. Jadi baik yang jadi pejabat di Republik ini belum selesai sama dirinya gitu. kalau itu belum boleh jadi pejabat. Ini fakta. Karena orang-orang baik juga mau jadi pejabat, Pak. Iya. Itu masalah. Itu masalah. Jadi itu manusiawi itu. Saya waktu masuk ke politik dimaki-maki kok. Bilang cari gara-gara, bilang saya serakah, ambisius, macam-macam. Biasa. Orang manusia begitu. Saya bilang kalau dulu nggak ada orang gendeng, di zaman dulu nggak merdeka gitu. Kenapa? Lawan bambu runcing, lawan Belanda, ngapain orang gendeng itu? Itu teknik perang. Pasti kalahnya naik. Yang pegang senjata api itu di belakang, Pak. Yang bambu runcing maju duluan. Kalau zaman ini dipakai, nggak usah satu pelor Belanda. Kenapa? Kita berantem. Kenapa Bapak yang pegang senjata api, bukan saya gitu loh? Enak aja gue pegang bambu runcing. Aku depan aja. Lu yang di depan dong. Betul logika kita. Kenapa nggak ada? Karena ada orang gendeng yang menurut zaman sekarang tuh gendeng kan? Iya. Tapi kalau nggak ada yang gendeng-gendeng kayak gitu nggak merdeka kamu. Ya hari ini masih ada orang gendeng juga Pak. Jadi masih Baru bisa tuntas konstitusi. Kita juga belum tentu hilang nyawa, belum cucurkan darah kok. Cuma berani ngomong aja. Kalau yang sampai masih hilang nyawa, cucurkan darah, itu memang udah takdir. Sekarang kalau kita takut mati, kalau yang ditentukan Tuhan mati, apa bisa menambah lebih panjang umurnya? Enggak juga kan. Ya kalau itu kenapa takut? Persoalan kita tinggal tanya, lu yakin masuk surga nggak? Pertanyaan di situ aja udah tinggal gitu loh. Kalau yakin masuk surga, ya udah.
Ya nanti tulus, semua orang mau ke situ. Jadi yang takut mati itu pasti gak kesel kali. bukan, belum tentu juga tak ke surga Pak. Zaman kan zaman hedonisme Pak. Jadi kita selalu berpikir di dunia kaya raya mati masuk surga kan Pak. Dunia mau, akhirat mau, kan itu yang menarik kan sebetulnya. Padahal kalau dalam hal kritis begitu dan perjuangan itu tidak ada pilih dunia atau akhirat. Anda pilih salah satu. Anda mau ikut seperti ini atau Anda jadi pejuang. Nah itu harus kita tentukan. Kita harus pilih. Makanya saya kalau itu ditentukan Tuhan harus mati pun satu keuntungan sebetulnya. Satu kehormatan. Tidak semua orang bisa mati untuk berjuang untuk rakyat ini. Para pejuang pakai bambu runcing banyak tidak tercatat namanya kok, hilang kemana kita nggak tahu. Tapi banyak orang nggak pernah tahu. Nah sekarang kita tercatat peran kau mati dibunuh orang Pak. Kalau untuk berjuang, karena sistem teknologi lebih maju kan. Pak Basuki kalau boleh tanya ya, Bapak kan sudah di birokrasi Pak. Menurut Bapak kan birokrasi itu banyakan yang benar atau banyakan yang nggak benar? Justru banyak kan nggak benar masalahnya. Masih banyak yang Termasuk politik. Nah, kalau politik udah pasti Sama. Kenapa? Karena sistem. Orang birokrasi kan nurutin orang politik. Dia juga takut dan macam-macam. Kalau kita benar, bawah juga ikut benar kok. Jadi kalau kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Kira-kira gitu kan. Ya 1-2 miring. Tapi kalau atasnya main, dia terus stop ya. PNS juga, semua manusia kan selalu life saving ya sebetulnya. Betul. Kan itu manusiawi. Binatang aja cari aman. naluri juga pasti begitu kok. Sekarang PNS dia setengah mati, punya keluarga, punya anak. Ngapain dia ribut sama kepala daerah suruh dia marah? Daripada dipecat dia apa-apain, adalah 1-2. Ya, akhirnya itu yang terjadi di kita. Jadi gue pikir, kamu dapat, gue nggak dapat. Ya sudah. Kita kan rakyat pusat juga, bisa contoh PNS. Itu contoh rumah susun saja yang sederhana. Bangun rumah susun gitu banyak, kasih pada orang miskin. Dia oversewa ke orang. 20 juta, 30 juta. Lalu kita tangkap, ada yang di Kemayoran dulu tsunami 45 juta. Tanya dia, 67 tahun bapak-bapak. Kenapa bapak jual? Dia jawab sangat manusiawi. Saya dari lahir Pak, sampai 67 tahun itu tinggal di pinggir sungai. Dan miskin, tak ada uang. Sekarang saya tinggal di rumah susun, ada orang minta jatah itu. Dia kasih saya 45 juta. Ya saya ambil 45 juta, baik ke sungai nggak Pak? Kan saya kan udah biasa. Tapi sekarang beda apa? Saya punya 45 juta. Saya mungkin dengan 5 juta, 10 juta, saya udah bisa bikin rumah, ada warung malahan. Ya kan? Mungkin saya kawin lagi Pak, kalau saya duda Pak. Punya istri pun mungkin istri saya udah peot juga nih dia nih. Kayaknya 45 juta saya bisa kawin nih. Itu manusiawi ya. Nah kita harus buat peraturan, nggak boleh dijual. Dijual sama pidana. Jadi orang miskin selalu ada sama kita, tapi di rumah nggak dijual, nggak disewa, nggak disediakan buat Anda. Jadi kalau ada offer saya usir. Melanggar HAM? Nggak bisa, itu bukan HAM. Kalau gitu Tuhan juga melanggar HAM. Kenapa saya nggak mau taat sama Anda, saya masuk neraka? Enak aja lo masuk ke neraka. Kenapa kita nggak ngomong? Sama aja. Kan Tuhan paksa kita kan, malah undang-undang nggak bisa didebat, nggak bisa diamandemen, nggak bisa direvisi lagi perdanya semua. Baik saya. Enak aja lu maksain itu ayat lu sama gua gitu. Itu hak asasi manusia dong. Kita lucu kan itu Komnas HAM segala macam bela orang yang udah sembarangan itu dong melanggar. Jadi kita nih Pokrol. nggak bisa beda tangan kiri tangan kanan sekarang masalah gitu. Itu persoalan bangsa ini. Yang bisa ada yang berani ngomong, lawan. Tapi kalau yang rasis tetap dia nggak terima. Banyak, saya udah baca di bikin lapor. Kasus Lurah Susah. Saya ditanya wartawan, saya jawab. Kami tidak pernah pindahkan orang karena di demo. Kita dasar kinerja. Nggak pernah pindahkan orang karena posturan agama. Lu langsung maki saya itu di online itu. Lu jangan banyak bacot tuh gitu. Lu kalau ada Jokowi juga nggak mungkin kepilih. Siapa mau pilih lu dulu? Kalau lu udah jadi gubernur baru kita serang habis. Ini orang-orang yang memang rasis waktu dia terpelajar pun dia nggak ngerti, nggak ngerti gitu loh. Moral kali ya. Moral di sini. Ya karena itu tadi udah rasis gimana ya kalau udah rasis? Kalau agama itu sempit ya, Betul.
Ini persoalan di situ. Tapi apa kuncinya bukan di pendidikan Pak sebetulnya Pak? Orang semakin Oh, hasil survei di UI 70% Iya. bisa primordial. Kita Masalah ada surveinya. Keteladanan kali Pak ya. Ya, itu memang dunia yang begini. UI dan IPB Pak. ITB juga kalau kita survei, ada surveinya pernah dipublikasikan. Salahnya di mana tuh? Di Depok, ya saya nggak tahu macam-macam salahnya. Salahnya mungkin orang-orang yang tidak mampu bersaing sendiri, jadi akhirnya jual ayat supaya bisa menang kan. Diferensiasi. Ya. Saya dulu kan Bertanding resmi nggak bisa, ya udah tanding ayat. Itu persoalan. Makanya saya sih bilang gampang aja. Kalau buat saya nggak ada urusan. Kalau kamu nunjukin imanmu hebat, ya tunjukkan depan saya dong tidak korupsi. Saya nggak perlu, kamu nggak perlu cek iman saya nggak perlu cek iman Anda, kita tunjukin dari perbuatan kita. Sederhana. Tapi nggak semua orang berani nantang begitu kan? Itu bahaya buat kita kan? Itu sesuatu yang bahaya. faktor. Ya saya juga pasrah lah. Ya saya bilang sama istri saya, kalau saya mesti mati, ya udah kalau ketemu mayatnya kamu kirim berhitung tanam, musyawarahnya kamu tulis mati adalah keuntungan. Tulis di situ. Gak ada pilihan jadi sini. Kita mau tuntaskan urusan republik ini atau tidak? Mau sampai berapa generasi? Digoyangin terus fondasi. Kapan bangunnya di rumah? Pak, tapi kalau Bongkar fondasi terus gitu loh. Ini kapan mau naik? Kita sipil kan? Iya. Kebayang nggak sih kalau mau bangun rumah fondasi terus ribut fondasi terus? kapan gedungnya Pak? Ini benar kan? Yang paling dasar fondasi kan? Makin tinggi gedung makin dalam dong galinya kan? Ini fondasi terus berantem, mau fondasi jenis apa? Bukan berantem desain, kalau berantem desain saya masih maklum loh. Suami istri juga kadang-kadang bisa ribut kalau mau berumah kan? Mau taman, mau apa, mau rumputnya jenis apa, mau tanaman apa masih bisa bertengkar gitu. Tapi mau substansi. Tapi kalau fondasi, saya kira belum pernah saya lihat dalam sebuah rumah tangga waktu menentukan sebuah desain bangunan ke atas berantem soal fondasi, nggak ada. Kenapa fondasi kalau kita sepakati mau bangun rumah ada hitungannya fondasi ya sudah. Ikut aja. Nggak ada yang berantem fondasi kan? Berantem cat oke lah kalau sama berantem cat gitu. Salah itu ya. Tapi kalau fondasi nggak bisa berantem. Nah sama orang sipil ceritanya masih begitu Pak, ideologi politik. Kayak gitu Pak. 30 tahun pengalaman bikin rumah orang sih. Nggak ada yang berantem. Yang berantem di depan saya tuh udah berantem dulu di rumah saya. Tapi nggak ada yang berantem fondasi kan? Pak Basuki, kalau Anda tadi bilang yang banyak mayoritas nggak beres, politisi gini, gimana kita ngerubah bangsanya Pak? Masuk lawan. Kalau saya bilang law enforcement ya. Iya betul, tapi law enforcement karena sudah kuasa. Ya sekarang polisi. Makanya harus betul. Anda cuma jadi gubernur, Anda nggak bisa kuasai polisi juga atau law enforcement. Karena polisi di bawah presiden. Negara lain polisi di bawah Mendagri. Tapi undang-undang waktu dibikin, mereka bisa lebih menang, ngatur-ngatur sampai dipegang. Traffic warden pun di sub nggak bisa nilang orang. Karena undang-undang begitu keluar, kasih kekuasaan kepada polisi. Semua di polisi. Nah, mau apa? Karena kurang orang berani di DPR waktu itu kan untuk berani putusin kan. Nah itu masalah lain. Jadi saya pikir kita kekurangan orang yang berani masuk ke politik. Sekarang perang kita itu bukan perang zaman perang pakai bambu runcing. Perang kita itu masuk ke DPR, legislatif, yudikatif, eksekutif. Soal prinsip ya. Udah. Ya, kata Pak. Ya, ini terus apa lagi Pak? Saya masih ada gubernur. Harusnya lebih ke sana. Ya mungkin ini Pak, pihak-pihak nanti dalam pelaksanaan. Ya, Tadi saya pikir Bapak aja, saya kira supaya incas di sini. Nah, kita udah sepakat, kita harus berani gongkar Betul. situasi seperti ini. Jadi ya, kalau mau ya terus disosialisasikan. Jadi kita harus buat malu, jadi harus ya apa ya? Menimbulkan rasa. Kita paksa mereka. benar secara halus. Memang berharap ada kelanjutannya sih. Ini hanya untuk mengumpulkan pemerintahannya. Ya kelanjutan ini jadi rekannya BKSP Iya. supaya bisa desain yang Pak betul. Basuki, mungkin sebelum Bapak meninggalkan secara Sambil makan. legalitas. Ini teknis sama dengan beliau. Ya legalitas Handphone kalau mungkin tukar. ada surat ini Pak pendukungan supaya kita resmi bahwa memang Bapak mendukung ide ini karena kita juga sama minta kepada Gubernur Jawa Barat. Bikin surat aja gitu. Ya. Iya. Ya, mungkin saya Baru sudah ada berat. sedikit draftnya.
Kapan-kapan Pak kalau ada waktu Bapak sharing di lingkungan kami supaya bisa motivasi. Aku udah buat sedikit ya. Sharingnya di YouTube aja Pak. Nanti ini Kita udah nonton di YouTube aja Pak. tapi ketemu orangnya Ini kan mesti lain. tunjukkan. Oh iya. Kita mesti tunggu suratnya nih. Ya nanti kita Kita bahas. dibuat dari bahan. Tunggu suratnya masuknya. Langsung kontak. Mungkin nanti saya bisa email soft copy-nya bisa tinggal di sini tadi aja. Kartu nama alumni. Saya di developer. Kalau Jakarta bisa beres Pak, cermin ke daerah itu kuat. Saya mau makan. Bapak terusin ya teknisnya ya. Terima kasih. Saya geser ke Pak Bu. Ya Pak. Ya. Nanti lagi dia langsung. Pak boleh potret sebentar nggak? Oh, boleh. Iya, kita foto sebentar boleh ya.